Kami dari kelompok 7 dalam mata kuliah pengukuran bangunan gedung. Di sini ada kelompok kami mulai dari. Perkenalkan, nama saya Alisa Wiarto dengan NIM 1525425552. Perkenalkan, nama saya Sultan Syah Muhammad dengan NIM 15254255. Lalu saya Revani Firansya dengan NIM 1525425044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rusdiarjono dengan NIM 1524255037. Perkenalkan, nama saya Hamzah Sejuskayan dengan NIM 1524254045. Dokumen jangan mencar-mencar ya, nanti nggak ada yang dimasukin ke G-Drive lagi, pusing kita nyarinya. Foresight. Jadi backside itu acuan pertama dalam pengukuran. Misalkan jadi titik ini, misalnya di sini. Pengukuran poligon tertutup. Jadi poligon tertutup maksudnya jika ada suatu bangunan proyek itu ada persegi aja lah, kotak. Nah itu ada 4 pengukuran ya. Nah maksud dari backside foresight itu ketika kalian mengukur di satu titik itu titik kedua itu adalah titik alat. Misal 1, 2, 3, 4. Nah titik kedua ini titik alatnya. Jadi backside ini adalah titik sebelum titik alat, otomatis titik satunya. Nah foresight ini adalah titik setelah titik alat. Jadi titik 2, 3, 4 sebenarnya bisa banyak foresight. Cuma yang mau berkata ini satu aja karena kita nggak ada waktu juga. Terus kenapa kita backside foresight doang? Kenapa nggak ngelakuin pengukuran poligon tertutup atau terbuka? Itu juga karena keterbatasan alat sama waktunya. Jadi kita ambil satu sampel aja, sampel pengukuran. Jadi ya gitu, backside itu titik dimana dia lokasinya itu sebelum alat. Jadi 1, 2, 3, satunya ini pasti backside, 2-nya ini alat, 3-nya ini foresight. Nah sebenarnya pengukuran itu bakal menerus itu sampai dia menutup. Misal ada ini, misal ada kotak 1 jadi mengukur di sini dulu nih, titik pertama kita mengukur. Kalau titik alatnya, titik 2-nya lah, 1, 2, 3, 4. Nah pengukuran ini sebenarnya bakal terus berlanjut. Jadi kalian bakal mengukur di sini, ini backside, ini foresight. Nanti alatnya kalian pindah lagi ke sini, ke titik 3. Jadi titik 2-nya ini bakal backside, titik 4-nya ini bakal foresight. Terus kalian pindah lagi alatnya ke sini di titik 4. Nah titik 3, jadi 4 ya, 4. Nanti backside itu 3, foresight itu 1. Jadi kayak bakal balik lagi gitu. Jadi bakal menutup. Nah itu namanya poligon tertutup. Kalau poligon terbuka, bedanya dia yang nggak balik lagi satu. Jadi dia kayak bakal entah bisa kemana. Nah kita bakal ambil contoh satu aja lagi, backside foresight. Jadi kita nggak bakal ngambil full. Nah caranya ini kita teori aja untuk buat videonya bisa minta di kelompok sebelumnya, kelompok 5. Jadi kalau kalian mengukur ini, itu kalian pertama kan itu titik tentuin titik total station atau titik alatnya atau titik 2. Nah caranya gimana? Caranya biasanya kalau di proyek itu ada koordinatnya. Jadi kalian udah tahu lah titiknya di mana. Tapi karena ini praktek kan pertama itu matok titiknya, terus kalian kasih target. Ini namanya target yang X itu supaya kalian punya target centering lah buat alatnya. Ketika udah matok, kalian diriin yang namanya tripod. Nah diriin tripod ini itu kalau bisa bagian ini tuh harus sejajar. Kenapa? Karena biar kalian centeringnya tuh cepat, centering alatnya, niko kotaknya, niko tabungnya biar langsung kena. Kalau udah didiriin tripodnya, udah kelihatan, jangan lupa videoin tot 48 7,87 40,8 1 komaan deh 40,8 1,4 kali. Iya. Oh, 1,48 ya. 1 meter kali. Apa tinggi dada? Biar kalian kalau ketika pengukuran si tinggi lensanya ini, si matanya ini nih, lensanya itu pas di mata kalian tuh. Jadi kalian nggak kayak gini. Kalian saya duduk nih. Nah, itu diam doang nih. Dia lensanya udah di mata. Jadi biar kalian, ya sebenarnya senyamannya sih karena ini kan tinggi beda-beda ya. Jadi ya udahlah, nggak apa. Nah, ketika udah diriin tripod, kita masuk ke diriin masang si alatnya atau total station Nikon D322. Ini ada di sini. DTN D322. Ini kan bisa juga kok, aman. Nah, ketika udah dipasang, cara masangnya itu kan segitiganya ini harus sama sama ini nih. Jadi kalian pasang tuh pasin segitiganya, terus kalian cantolin skrupnya ini ke lubang. Jadi kalian kalau lihat di alat itu di bawahnya ada lubang. Nanti di videonya mungkin ada di video si Arya. Jadi ada lubang, jadi kalian sambungin skrupnya sampai kencang, sambil dipegang ya kalau biasanya kalian naruh, terus kalian pegang gini nih. Jadi biar kalau kalian nggak pegang takutnya jatuh nih.
Nah, pasang doang. Nah, udah. Kalau dipasang, kalian lanjut ke namanya centering. Centering itu kayak bikin posisi alat tepat berada di titik target tengah. Bisa jadi nanti pakai apa? Kita okuler. Itu kalau kalian lihat. Kalian mau sama apa beda nih? Hitamnya. Sama aja. Sama aja kata Terus kan nggak mau nyoba alat itu. next time sih kata Winda Giling gitu. Satu lagi nanti buat kalian teman. Ya boleh. Biar Boleh. apa aja? Boleh. Kalian ambil roll meter, kalian ukur dari titik sini, karena dari sampingnya aja lah. Ke titik yang kalian mau, beda dari itu lah. Nanti itu kita ubah. Ketika kalau udah nemu titiknya, kalian patok, kalian bikin tripod, terus udah kalian pasang si prismanya. Oke? Jadi kan boleh lah satu orang ada yang buat ini titik nol di sini ya. Jadi kan boleh ukur dari ada yang tahan di sini, ada yang sana. Kalian di berapa meter? Lihat lah. Jadi pengulangan di setiap. Boleh. Kalian patok aja langsung. Dua-duanya. Nggak usah dalam-dalam, patoknya aman, yang penting tinggi aja. Nah, ada sudah di targetnya, ya. Kalian di sini nih. Tadi udah saya jelasin nih, tingginya sudah ada kalau bisa. Terus ini datar. Sama kalian sudah kita langsung ini jadi di tengah. Coba aja dulu. Kalian bisa ubah juga nih, kalian kalau mau buka ya, tinggi atau rendah di situ. Jangan lupa di Ini Bang, 678. Biar cepet. Iya, biar cepet. 2 minggu lagi udah kagak datang amat lah apa ini. Kalau masih ada UAS. Ada kan belum aja. Anjay, Bos. Lulus cepet kita nih. Kalian nggak ada yang mau payung. Lulusan termuda, enggak ada. Ah, itu tadi Udah pakai aja, kalian kalau masih payung orang bawah kita tahu. Iya sih. Tapi udah pakai sunscreen. kata gue mending payung alatnya aja deh. Kalau nggak kena berarti. Ya. Gimana sih? Lihat. Gak bisa ini, gak bisa. Ini apa? Kayak ada. Ini dijelasin aja tulisannya. Tadi masih belum itu. Nah, udah jelas nih. Oke, baiklah. Apaan? Kabelnya terus. Iya. Terus. Enggak, udah. Kalau panas teman. Kira-kira. Ya udah, kalian boleh pasang nih coba. Ini kan jangan pagi ya. Nah, tengah, kalian ganti lagi ini. Samain dulu videonya. Nah, coba lihat bawahnya ada lubang kan? Nah, itu. Oke. Ini lupain deh coba. Itu kayak duit banjir. Kencang ya? Tunggu ya. Udah kencang? Yakin nih, yakin nggak? Nah, ini nanti mesin ini akan. Nah, kalian sekarang lihat di lensa okuler ya, yang tadi saya kasih tahu. Coba lihat, pasti tuh. Iya. Nah, karenanya sama kayak waktu kalian nggak kasih itu, kalian mainin di blok dia subjek itu. Jangan gerak kan cepet. Nanti ngatur centering dulu, baru kita ngatur itu. Kenapa sih kok? Kalian sambil gini, kalian sambil lihat ini, terus kalian sambil ini diangkat terus diarahin ke tengah sampai ke tengah. Ya ini nggak sampai berarti sih. Nah, kayak gini kan dia kurang kiri nih, berarti dia kurang sini. Nah, ini ada tengah, kalau ada tengah kayak gini, kalian boleh nih, ini tolong di. Ini coba tinggi yang ini sama tinggi dibikin sama deh, sama. Saya yang berusaha ditengahin. Kalian bikin dia sama tingginya dulu, baru saya lanjutin. Terus saya nggak pegang sama mas. Ya, ini kalau ini, coba ini di sama aja. Ini. Coba numpang.
koordinat alat sama koordinat backside-nya. Kita pakai SN. Kita pakai aja SN-nya. Saya tulisan noun nih. Kan katanya noun. Kalian bisa klik 1 atau enter noun. Terus kalian masukin titik station kita. Tadi station itu berapa? 1 2 kita masukin titik 2. Setelah udah kita ke bawah atau enter. Nah ini kita masukin koordinat. Nah karena tadi saya bilang ya kalau di proyek itu ada koordinatnya, sekarang kita nggak ada, kita latihan doang. Jadi kita bisa isi asal 1000 dan 1000. Sebenarnya bebas ya, mau 2000 juga bebas. Juta bisa nggak tuh? Ini udah kita sama aja kelompok sebelumnya 1100. Nah buat kodenya kita namain BM aja. Timur. Nah, utara nih. Sotoy banget. Tutup banget ya. Kita nggak usah kelas. Udah kunci sudut. Sama. Udah tuh. Kunci. Gimana tuh, Bang? How. Kunci gimana kunci, woi? Oh ini. Nah, Ya. Ya. Yang megang siapa? Bawah. nah kalau udah dilepas. Lepas, Jo. Udah nggak usah diplak. Jangan diambil HP gua. Kalau udah kalian boleh Tapi ke siapa? display lagi, kalian ke display lagi nih, gedein display lagi aja. Nah kita mau bikin sudut. Kita mau bikin sudutnya ini tuh 0. Kenapa? Mencari sudut azim. Kalau misalkan masih kejauhan, melihatnya bidikan dari sini. Kayak angka-angka sarang itu emang nggak bisa dilihat di situ. Iya. Ketinggian ya kayak. Dah. Kurang kesini sih. Sabar. Kita pakai video dulu aja, tapi kalau mau pindahin pakai dua itu gampang pindahinnya. Nah kalau udah kita masukin tinggi alat dari si transmission. Kelompok sebelah dibalik ya? Sorry. Yang itu tadi. Ini belum. Apa ini? Nurul. Dona, kelompok lu tinggi alatnya berapa ya? Gua lagi. 1,8. Kalau lu masalah ya. Kanoro. Nah ya udah 138. Kalau kita enter aja. Nah, di sini pilihan chord sama angle. Karena kita nggak punya koordinat, makanya kita pakai angle. Payungnya dong. Makanya kita pakai sudut azimut tadi. Itu buat nentuin si jarak-jaraknya nanti. Kita enter aja sudutnya, angle-nya. Nah, kita masukin titik BS atau backside kita itu titik 1. Terus tadi ketinggian backside berapa tadi yang ukur? 152. Iya, 152. Ya. Oke, kalau udah kita follow lagi. Nah, ini ada azimut tadi yang makanya terus saya simpan azimutnya. Tadi berapa? Enggak Ceri. 158. Ngaco. 17.800. Sifat kayaknya habis kok. 100 yang HAV atau Yang 108 13,25. Ya. sama sudut. Ya Soalnya 108. kalian kan ada angka itu sudut, angka lagi menit, angka lagi detik. Nah itu soalnya itu fungsinya. Jadi kan kayak bulat, ketik sama kutip sudut. Nah itu video yang depan itu sudut, yang setengah itu menit, yang paling ujung itu detik. Nah jadi yang kita pakai buat titik doang, yang dititikin itu yang sudutnya doang. Tadi kan dapat 108. 108 Oi, titik. Menitnya menitnya 13 13, detiknya 25. nah kayak gini hasil azimutnya. Jadi yang titik itu cuma yang di sudut doang. Ya, Kelihatan detiknya. cuma seganteng ya. Enter aja, nanti bakal jadi sudut kan. Nah inilah sudut kalian. Kalau ini kalian udah bisa nggak measure, mengukur lah. Kalian enter aja dulu biar rekam. Nah kalian bisa measure sekarang, bisa 2 atau 1. Jadi fungsi 2 atau 1 ini sebenarnya itu bisa di 2 setting gitu. Jadi kalian tuh ada 2 tipe jenis ukuran. Itu sebenarnya lebih advance lagi ya. Jadi kalian ada non prismatic sama prismatic. Kalau yang prismatic ukurannya kita MS satu aja, kalau di setting tulisannya. Pokoknya ini buat 2 tipe lah gitu. Jadi kita pakai 1 doang, kita measure 1 aja langsung. Ini keluar sudut, keluar hasil SDX, kita siap ini. Nah, SDX ini adalah panjang apa ya, panjang dari alat ke titik tapi secara miring. Kan kalian tingginya pasti beda kan? Iya, di sebelah sana. Nah, ini panjang secara miringnya. Tadi kalian rencana berapa tadi? Misalnya alatnya? Panjang apa panjang? 12 meter. Nah, kalian dapat 11,9 jadi beda 0,1. Soalnya dari tiap-tiap kelompok semua juga 0,1 sih. Jadi ini sebenarnya buat perbandingan aja sih. Yang benar itu ya angka yang di sini, bukan angka yang akan di roll. Jadi cara miring ke gimana sih? Jadi gini, ini kan titiknya di sini. Tingginya kita 1,38. Misalnya tingginya 1,52. Beda kan? Otomatis ini miring kan? Nah, ini panjang miringnya. Kalian kalau mau lihat yang lain kita display. Nah, ini HD baru panjang lurus. Jadi kalian ibaratnya ketika alat kalian nggak punya beda tinggi, nah ini panjangnya 11,969. Nah, VD itu beda tinggi alat kalian. Beda tinggi alatnya 0,09. Videonya tremor. Kalau udah dipoto, kita lanjut lagi ke display selanjutnya. Ini nggak penting. Nah, ini display koordinat. Jadi ketika kalian di sini 1100, otomatis langsung pindah kan koordinatnya. Iya, ini pakai X itu ketika pindahnya kanan kiri. Y itu ketika pindahnya depan belakang. Jelas kok di sini, jelas, Z itu jelas, pindah atas bawah. Nah, gitu lah. Ini Ya. jelas kok, zoom aja. Udah kita enter aja. Nah, sekarang kita pengen ngukur foresight, teman-teman. Ini bisa dilepas lagi. Kalian gimana enak ya? Kalian mau 1 aja lebih tegar atau mau ya? Ya, kunci aja bos. Kunci. Kunci. Nah, lihat. Ada lu. Pakai apa dulu? Kunci udah. Kalau aja. Sini. Tapi enggak di X banget ya. Masuk, Pak. Apa nanti? Oke. Nah, kalau udah, coba ya. Ini kan kelihatan masih belum ini. Mana sih sebenarnya sih? Ini ya. Iya deh.
Jauh banget ini. Turunin yang ini bang. Ya. Kan kalau menurut itu biasanya kalian tangannya gini supaya pas alat itu nggak jatuh mendadak. Kalau kalian lepas buru nanti. Baik. Ini lah ya. Itu turunin juga tinggian. Pegang dulu. Nah kayak gitu. Dan buka pelan. Terus. Hop. Buat lagi sama ini ya. Kita buka. Itu apaan kan? Nice, udah. Oke, kita kalau mulai koordinat kita bisa display. Tahu kan displaynya? Ayo display. Ini kita berapa meter? Hah? Bisa antar dulu. Apa? Baik kan berapa meter? Dia lagi. Dua kali lagi. Mana dulu? Jadi ini kan kalian bisa lihat tadi jarak ini ya. Kalau kalian mau lihat tadi bisa lihat dulu. Kalian mau lihat jarak tadi. Masih dikit. Display ya. Jadi display juga. Dapat nilai ini. Nilai koordinat tadi PKM bisa ditebak. Nah, ini kan kalian udah ukuran sana, dapat nilai horizontal countingnya. Kalian sekarang ke poin yang ketiga pakai pol. Baik, sekian dari video kami. Jika ada kurang atau salah-salah kata kami mohon maaf. Dari jam 2 gua. Presentasi video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.